Alaihi Wasallam. Di dalam riwayat beliau mengatakan, telah sampai kepadaku berita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakan buah semangka. Memiliki makanan dan anggur dan gedang dok. Memakan buah semangka. Telah sampai kepada saya berita ataupun cerita tentang Rasulullah makan buah semangka. Tapi saya tidak mau memakan buah semangka karena saya tidak mendapatkan cerita bagaimana Rasulullah SAW memakan buah semangka. Karena apa? Beliau melakukan semua hal-hal dalam kehidupannya mencontoh kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Katakan semongko tarik sis. Babakan semongko ditinggal karena apa? Karena tidak pernah mendengar bagaimana cerita Rasulullah memakan buah semangka. Ini awake dhewe. Wah. Ojo nas semongko. Waduh. Nanti nyampe sudah. Jadi apa sih? Ampun. Aku dah mulai. Ini adalah seorang ulama yang melakukan kesehariannya daripada sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak bisa mencontoh 100%. Jadi apa jadi? Karena tahapan kita sudah terlalu jauh daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sedikit demi sedikit, kalau kita mendengar apa yang menjadi manfaat untuk kita, terutama untuk kesehatan kita, untuk kebahagiaan kita, maka kita lakukan hal-hal tersebut yang mana insya Allah kita akan mendapatkan keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedikit kita dengar apa yang kita dengar daripada apa yang dilakukan Rasulullah, kita kerjakan. Nanti besok dengar lagi sedikit, kita kerjakan. Mungkin kita sudah banyak kita mendengar apa yang telah dilakukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tapi kita belum pernah melakukan. Coba diniati mulai malam ini, ya Allah, ya Rasulullah, saya niat mulai malam ini maka saya akan melakukan sunnah-sunnah daripada Rasulullah. Terutama para jomblo-jomblo ini. Terutama para jomblo-jomblo. Enten sunnah Kanjeng Nabi niki sing ngalahke para jombloan-jombloan dan jomblowati. Napa niku? Sunnah dalam sholat sunnah kita melakukan sholatnya dengan bersiwak. Ngerti siwak ya? Rakaatani bisiwak khairu min sab'in rakaat bighairi siwak. 2 rakaat yang dikerjakan dengan menggunakan siwak terlebih dahulu maka lebih afdol daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tapi 2 rakaat yang dikerjakan oleh orang yang sudah beristri ataupun bersuami lebih baik daripada 70 rakaat yang dilakukan oleh orang yang belum bersuami. Nikah, orang kawin, jadi kawin makanya butuh tafsir. Nikah. Nikah itu adalah salah satu daripada kesunahan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tes bismillah. Nikah itu adalah sunnah daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para jombloan dan jomblowati, ini tembriki ketani kata, jenengan kata. Niki tugasnya bapak-bapak dan ibu-ibu. Kulo kayak bocoran Pak. Bapak-bapak yang sudah kawin dan ibu-ibu yang sudah kawin. Saya kasih bocoran amalan kecil, remeh-temeh tapi besar manfaatnya. Piye niku? Niki para jombloan dan jomblowati jenengan carikan jodoh sampai
menikah. Itu pahalanya jenengan mendapatkan satu bangunan di dalam surga. Kalau kita sudah punya bangunan dalam surga, otomatis kita menjadi penghuni surga. Amin ya Rabbal Amin. Jomblo ini senang ya. Wah, jodoh ya. Ini adalah amalan yang kecil. Kalau kita kerjakan pahalanya besar. Kalau kita menjodohkan satu orang, bagaimana kalau kita menjodohkan 2, 3, 4, 5? Wah, 2 apartemen, 2 perumahan itu. Jadi apa sih? Kersana mboten. Insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dikatakan daripada saya pernah membaca satu artikel. Dikatakan menyebarkan cinta pada sesama tak membuat kita menjadi budak dunia. Menyebarkan cinta pada sesama tak membuat kita menjadi hina. Menyebarkan cinta pada sesama tak membuat kita menderita. Dari mana artikel tersebut ini bisa mengatakan hal demikian? Kalau bukan daripada ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Kalau kita satu sama lain menyebarkan cinta di antara kita, orang yang yangan. Ini menyebarkan cinta adalah saling mengasihi karena Allah dan Rasulnya. Kalau kita saling menebarkan cinta, menebarkan rasa kasih sayang, maka tidak akan ada permusuhan di antara kita. Tidak akan ada perpecahan di antara kita. Kita umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kelak di akhirat. Dengan banyaknya umat, yang mana umat Nabi Muhammad SAW ini dibanggakan oleh beliau. Kalau kita menyebabkan perpecahan antara umat, maka kita akan membuat sedih hati baginda Nabi Muhammad. Kita akan memecah daripada umat Nabi Muhammad, yang mana tadinya banyak akan menjadi sedikit. Kira-kira kita tega enggak? Kira-kira kita tega apa enggak membuat hati Nabi Muhammad SAW menjadi sedih? Tega atau buatan? Buatan masa kayak kanjeng Nabi. Kita ini umat yang diakui sebagai saudaranya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita adalah umat yang dibanggakan oleh Rasulullah. Kalau kita tidak bisa membuat hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bahagia, maka minimal jangan membuat hati beliau sedih. Kita jaga hati beliau dengan kita mengamalkan apa-apa yang menjadi ajaran beliau. Jangan mengamalkan ajaran orang-orang yang zaman sekarang yang menyebabkan perpecahan di antara umat. Kita jangan sampai fanatisme sehingga kita menyebabkan perpecahan umat. Kita tidak sadar kalau kita menjadi penyebab daripada perpecahan umat, maka dengan itu kembali kepada ajaran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan satu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pelakunya. Kalau kita menunjukkan atau mengajarkan satu kebaikan kepada orang lain, menyebabkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangga dan bahagia, maka kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sama dengan orang yang melakukan satu kebaikan tersebut. Jangan sampai terlepas kesempatan yang mana diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita adalah hambanya Allah daripada umat Nabi Muhammad yang paling dimanja oleh Allah. Kita merasa enggak kalau kita dimanja oleh Allah? Merasa enggak kita dimanja sama Allah? Bendino maksiat, bendino nglakoni dosa. Nggih napa nggih? Tapi subhanallah, sik diparingi kali Gusti Allah iki rezeki. Diparingi sama Allah nikmat, kita bisa bernafas. Nikmat kita bisa melihat. Nikmat kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini. Ini adalah
kemuliaan daripada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bermain-main daripada hal-hal tersebut, yang mana kita dengan bermain-main ini menyebabkan hati baginda Nabi Muhammad sedih, maka Allah pun akan sedih dan akan turun daripada murkanya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Bahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al khalqu kulluhum yusalluna ala muallimin nas hatta al hitani fil ma. Seluruh makhluk di muka bumi ini akan mendoakan setiap orang yang mau mengajarkan kebaikan kepada orang lain, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Bahkan seekor ikan pun yang berada di dalam air, dia akan mendoakan orang tersebut. Enak apa boten? Ketuane padha ngantuk. Sing terakhir, iki ngantuk karena babakan mumet sesuk dinone dino Senin. Yen apa nggih? Wayane bang buka tagihan teko. Yen apa nggih? Iki umat Kanjeng Nabi insyaallah roto dari mulai Sabang sampai Merauke mumete babakan duit. Yen apa nggih? Yang terakhir, sing terakhir tak kei sangu, sing terakhir amalan yang buat untuk memperbanyak rezeki yang manfaat, berkah, dan insya Allah berlimpah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Napa niku? Yang pertama, ini yang harus kita lakukan. Yang pertama, jangan menyimpan sampah di malam hari di dalam rumah. Ini amalan yang kecil, dan ini ada di dalam kitab daripada ulama Hadramut. Jangan suka nyimpen sampah di malam hari di dalam rumah. Jadi bar maghrib, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada sampah di rumah, maka keluarkan di luar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah jangan kita menyisir rambut dengan giginya yang lobang. Iya, ngomong pedih Pak. Gigi sisirnya yang lobang jangan dipakai karena hal tersebut bisa menyendat rezeki. Hal yang kecil remeh tapi nyendat rezeki. Yang ketiga, kalau kita mau memakai sandal, biasakan pakai kaki kanan terlebih dahulu. Kalau mau melepas sandal, kaki kiri terlebih dahulu. Iki babakan nyendet rezeki. Kita tidak tahu hal remeh-temeh ini bisa nyendet rezeki. Terus kemudian yang keempat, kalau saat kita berjalan, kan ada orang tuh yang berjalan senengane ngesot. Serat. Ini remeh, tapi ini bisa nyendet rezeki. Nah, mulai ojo tuding-tudingan. Kabeh pernah mungkin ada yang melakukan, tapi mulai hari ini jangan sampai melakukan karena ini menyebabkan nyendetnya rezeki kita. Yang terakhir, yang kelima, kalau kita membaca doa, diawali doa kita itu dengan hamdalah, kemudian sholawat, kemudian baca ya Rabbana 5 kali. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana. Kemudian panjatkan doa kita, minta kepada Allah sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya. Kemudian ditutup dengan sholawat dan kemudian hamdalah. Insya Allah doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Insya Allah yang 5 terakhir ini bisa dilakukan. Sing pertama bahasanya kan babakan sholawat. Sing 5 sing akhir paling penting. Babakan rezeki ini paling penting di akhir zaman ini. Mudah-mudahan insya Allah kita semua jadikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk orang-orang yang kaya dan dermawan, yang kaya dan mau berdakwah,
Yang kaya yang mau nyumbangkan hartanya untuk jalannya dakwah. Yang kaya yang mau nyumbangkan hartanya untuk masjid-masjid ataupun rumah ibadahnya Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat untuk saya khususnya dan antum semua. Dan jika ada salah-salahnya, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.